Kawan belajar, pernahkah kalian luka? Ketika kalian melihat darah, pernahkah kalian terpikir, mengapa darah memiliki warna merah? Kira-kira kenapa ya? Untuk memahaminya, yuk kita pelajari bersama. Halo kawan belajar, jumpa lagi bersama Kak Antum. Kali ini kita akan mempelajari materi komponen penyusun darah. Nah, setelah menyaksikan video ini, kalian diharapkan dapat mengidentifikasi komponen penyusun darah pada manusia beserta fungsinya. Kawan belajar, tahukah kalian jika darah meliputi seluruh bagian tubuh manusia? Karena darah meliputi seluruh bagian tubuh manusia, maka darah berperan sebagai yang pertama, mengangkut oksigen yang diperlukan oleh sel-sel di seluruh tubuh. Yang kedua, mensuplai tubuh dengan nutrisi. Yang ketiga, mengangkut zat-zat sisa metabolisme. Yang keempat, mengandung berbagai bahan penyusun sistem imun yang bertujuan mempertahankan tubuh dari berbagai penyakit. Darah merupakan jaringan yang berbentuk cairan yang terdiri dari dua komponen utama, yaitu plasma darah sebesar 55% dan komponen padatan atau korpuskuli sebesar 45%. Ada yang tahu tidak apa sih itu plasma darah dan komponen darah? Plasma darah terdiri atas 90% air, 8% protein terlarut, 1% asam organik, dan 1% garam. Kamu bisa mendapatkan plasma darah dengan cara sentrifugasi, sehingga dapat terlihat jelas perbedaan plasma darah dengan komponen padatan lainnya. Pertama, kamu harus mengambil sampel darah dengan menyuntikkan bagian yang ingin diambil darahnya. Sampel darah yang masih berada di alat suntik, masukkan ke dalam tabung reaksi dan letakkan tabung reaksi ke sentrifugasi. Sedangkan komponen padatan terdiri dari 3 jenis sel darah, yaitu sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, dan keping darah atau trombosit. Yang pertama, sel darah merah atau eritrosit. Sel darah merah memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, sel darah merah berbentuk cakram bikonkav. Yang kedua, tersusun atas membran yang sangat tipis, sehingga sangat mudah terjadi difusi oksigen, karbon dioksida, dan sitoplasma. Yang ketiga, tidak mempunyai inti sel. Yang keempat, berwarna merah akibat dari kandungan hemoglobin. Yang kelima, proses produksi terjadi di dalam sumsum tulang. Dan yang keenam, mempunyai jumlah yang paling banyak dibandingkan dengan yang lainnya. Sel darah merah memiliki fungsi mengikat dan mengangkut oksigen dan karbon dioksida ke seluruh tubuh. Selain itu, berfungsi juga untuk mengangkut zat-zat yang diperlukan serta zat-zat yang harus dibuat dari tubuh. Yang kedua, sel darah putih atau leukosit. Sel darah putih memiliki ciri-ciri di antaranya. Yang pertama, sel darah putih atau leukosit jauh lebih besar daripada sel darah merah. Yang kedua, memiliki inti atau nukleus. Yang ketiga, diproduksi dalam sumsum merah, kelenjar limpa, dan limpa. Yang keempat, tidak berwarna. Yang kelima, bentuk tidak tetap. Yang keenam, sebagian besar sel darah putih bisa bergerak seperti amuba dan dapat menembus dinding kapiler. Sel darah putih memiliki fungsi diantaranya untuk ditransport ke daerah yang terinfeksi dan mengalami peradangan yang serius. Sel darah putih terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama, granulosit, dan yang kedua, agranulosit. Yang pertama, granulosit adalah sel darah putih yang di dalam sitoplasmanya terdapat granula. Contohnya seperti eosinofil, basofil, dan neutropil.
Yang kedua adalah agranulosit atau sel darah putih yang hanya memiliki satu lobus dan sitoplasmanya bebas dari granula. Contohnya adalah limfosit dan monosit. Yang ketiga, keping darah atau trombosit. Trombosit tidak dapat dipandang sebagai sel utuh karena berasal dari sel raksasa yang berada di sumsum tulang yang dinamakan megakariosit. Kemudian, keping darah ini juga berbentuk cakram bikonveks. Keping darah memiliki fungsi penting dalam usaha tubuh untuk mempertahankan keutuhan jaringan bila terjadi luka atau proses pembekuan darah. Nah, demikian tadi pembahasan tentang komponen-komponen penyusun darah, di mana komponen penyusun darah terbagi menjadi dua, yaitu plasma darah dan komponen padatan. Komponen padatan terdiri atas 3 sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, dan keping darah atau trombosit. Semoga kalian dapat memahaminya ya. Belajar yang giat dan tetap semangat. Akses terus portal Kawan Belajar. Sampai jumpa. Bye.